Bersiaplah, karena bulan purnama yang akan datang bukan sekadar peristiwa biasa. Ada sesuatu yang berbeda kali ini, sesuatu yang mungkin tidak Anda sadari, tetapi pasti akan Anda rasakan. Banyak orang percaya bahwa bulan purnama adalah gerbang menuju manifestasi keinginan, peluang baru, dan aliran energi positif. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks. Di balik cahayanya yang indah dan memesona, bulan purnama juga membawa gelombang energi yang dapat memengaruhi keseimbangan batin seseorang. Jika Anda tidak cukup peka dan waspada, Anda mungkin mendapati diri Anda terseret dalam arus energi yang justru berlawanan dengan harapan Anda. Bulan purnama adalah waktu di mana batas antara realitas fisik dan dunia energi menjadi lebih tipis. Getaran kosmis yang meningkat dapat memperkuat intuisi, tetapi juga bisa memperbesar emosi yang belum terselesaikan. Inilah saat di mana apa yang tersembunyi dalam diri Anda bisa muncul ke permukaan, entah itu kekuatan, ketakutan, atau bahkan hambatan yang tidak pernah Anda sadari sebelumnya. Banyak orang berpikir bahwa mereka sedang berada dalam sinkronisasi dengan alam semesta, tetapi bagaimana jika tanpa disadari, mereka justru menarik energi yang tidak diinginkan? Apakah mungkin bahwa niat baik saja tidak cukup untuk memastikan pertumbuhan spiritual yang sejati? Yang lebih mengkhawatirkan, tanpa Anda sadari, mungkin Anda telah membuka pintu bagi energi yang tidak selaras dengan perjalanan spiritual Anda. Tidak semua energi yang datang saat bulan purnama adalah positif, dan jika tidak dikelola dengan baik, efeknya bisa mengganggu kestabilan jiwa. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana mengarahkan energi yang ada agar tetap mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan Anda. Bukan hanya tentang keinginan yang terwujud, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa setiap langkah yang Anda ambil membawa manfaat bagi diri Anda secara keseluruhan. Agar Anda tidak terjebak dalam arus energi yang salah, mari kita telusuri lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi saat bulan purnama dan bagaimana cara menghadapinya dengan bijak. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten terbaru, dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, Anda bisa memberikan super thanks sebagai bentuk apresiasi. Mari bersama-sama belajar, tumbuh, dan menjaga keseimbangan energi dengan lebih baik. Bagian 1. Energi bulan purnama ini berbeda. Bulan purnama kali ini membawa gelombang energi yang lebih kuat dari biasanya, terutama bagi Anda yang memiliki sensitivitas spiritual tinggi. Cahaya bulan yang terang tidak hanya menerangi langit malam, tetapi juga memperjelas hal-hal yang tersembunyi dalam diri Anda. Jika Anda sedang menjalani masa refleksi diri, menyendiri, atau merenungkan berbagai aspek kehidupan, Anda akan merasakan bahwa energi ini jauh lebih intens dari biasanya. Getaran kosmis yang meningkat dapat membuat Anda merasa lebih peka terhadap perubahan di sekitar Anda, baik yang bersifat fisik maupun emosional. Energinya mencapai puncaknya, bukan hanya berpengaruh pada diri Anda secara individu, tetapi juga pada setiap orang yang ada di sekitar Anda. Ini seperti berada di tengah badai energi yang tidak terlihat. Segala sesuatu terasa lebih nyata, lebih mendalam, dan lebih menguras perasaan. Jika Anda berada di tempat yang ramai atau berinteraksi dengan banyak orang, Anda mungkin merasakan beban emosional yang lebih besar. Seolah-olah Anda terhubung dengan jaringan listrik yang kelebihan beban. Segala emosi, baik milik Anda maupun orang lain, seakan mengalir tanpa henti ke dalam diri Anda. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menyebabkan kelelahan yang luar biasa, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Bagi mereka yang memiliki jiwa empati, penyembuh, atau siapapun yang memiliki kedekatan dengan dunia spiritual, momen ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Anda mungkin merasakan lonjakan emosi yang bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari lingkungan sekitar. Energi orang-orang di sekitar Anda bisa menempel pada aura Anda tanpa Anda sadari, membuat Anda tiba-tiba merasa gelisah, lelah, atau bahkan tertekan tanpa alasan yang jelas.
Jika Anda merasa tidak stabil secara emosional selama periode ini, ada kemungkinan besar bahwa Anda sedang menyerap energi yang bukan milik Anda. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi dengan energi bulan purnama ini. Ini bukan sekadar momen peningkatan intuisi atau kepekaan emosional. Ada perubahan besar dalam aliran energi yang sedang berlangsung. Jika Anda tidak memperhatikannya, Anda bisa terjebak dalam pusaran yang menguras energi dan membuat Anda sulit menemukan keseimbangan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bagaimana energi ini memengaruhi Anda dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri. Bulan purnama kali ini juga membawa refleksi mendalam terhadap kehidupan Anda. Anda mungkin tiba-tiba merasa ingin mengevaluasi perjalanan yang telah Anda lalui, keputusan yang pernah Anda buat, hubungan yang Anda jalani, serta impian yang mungkin sempat terlupakan. Ini adalah waktu yang tepat untuk jujur kepada diri sendiri dan mengidentifikasi apa yang benar-benar Anda butuhkan untuk berkembang. Namun, kepekaan yang meningkat juga dapat memunculkan ketakutan lama, bayangan masa lalu, dan tantangan emosional yang mungkin selama ini Anda hindari. Selain itu, aspek energi ini juga dapat memengaruhi pola tidur dan kondisi fisik Anda. Beberapa orang mungkin mengalami kesulitan tidur, mengalami mimpi yang lebih intens, atau bahkan merasa kelelahan meskipun telah beristirahat dengan cukup. Ada juga yang merasa lebih berenergi di malam hari dan sulit untuk menenangkan pikiran mereka. Semua ini adalah reaksi alami terhadap perubahan vibrasi yang sedang berlangsung. Ketika energi bulan purnama semakin kuat, penting bagi Anda untuk tetap menjaga keseimbangan. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membatasi paparan terhadap energi eksternal yang tidak diperlukan, mengurangi aktivitas sosial yang melelahkan, menghabiskan lebih banyak waktu dalam kesunyian, serta melakukan teknik grounding seperti meditasi atau berjalan kaki di alam dapat membantu Anda mengelola energi ini dengan lebih baik. Di sisi lain, meskipun energi bulan purnama ini bisa terasa berat, ia juga membawa peluang besar untuk transformasi. Jika Anda dapat mengarahkan energi ini dengan bijak, Anda bisa menggunakannya untuk mempercepat pertumbuhan pribadi dan spiritual. Gunakan momen ini untuk menetapkan niat yang jelas, melepaskan beban emosional yang tidak lagi berguna, dan membuka diri terhadap perubahan yang lebih baik. Jangan biarkan energi ini menguasai Anda. Sebaliknya, gunakanlah untuk memperkuat diri Anda. Tetaplah sadar akan perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar diri Anda, dan pastikan bahwa Anda tetap terkoneksi dengan energi yang positif. Dengan kesadaran dan kesiapan yang tepat, Anda tidak hanya akan melewati fase ini dengan baik, tetapi juga dapat memanfaatkannya sebagai titik balik dalam perjalanan hidup dan spiritual Anda. Bagian 2. Menunda adalah bahaya saat ini. Mengatakan, "Saya akan melakukannya besok," mungkin terdengar seperti keputusan yang ringan. Tetapi di bawah pengaruh bulan purnama ini, menunda sesuatu bisa membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Bulan purnama bukan hanya menerangi malam, tetapi juga memperjelas pola energi dalam hidup Anda, termasuk kebiasaan yang tidak mendukung pertumbuhan. Energinya yang lengket, membuat apapun yang Anda lakukan, atau yang Anda tunda, menjadi lebih kuat dan berakar lebih dalam. Jika Anda memilih untuk menunda, Anda tidak hanya menunda satu tugas, tetapi secara tidak langsung mengundang stagnasi masuk ke dalam kehidupan Anda. Dan sekali stagnasi itu mulai mengakar, menghilangkannya bisa jauh lebih sulit dari yang Anda kira. Alam semesta terus bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, dan setiap peristiwa memiliki waktu yang tepat untuk terjadi. Di bawah bulan purnama ini, waktu bukan sekadar angka di jam Anda, ia adalah energi yang mengalir, membawa peluang dan perubahan. Jika Anda tidak bergerak seiring dengan arusnya, Anda akan tertinggal, dan yang lebih buruk lagi, Anda mungkin tidak menyadarinya sampai terlambat. Bayangkan Anda bangun beberapa minggu dari sekarang dengan perasaan mandek, bingung mengapa segala sesuatu terasa berjalan lebih lambat dari yang seharusnya. Itu karena momen untuk bertindak telah berlalu, dan sekarang Anda harus mengeluarkan energi lebih besar hanya untuk kembali ke jalur yang seharusnya.
Energi bulan ini bukan hanya tentang perubahan eksternal, tetapi juga tentang perubahan internal. Jika ada sesuatu yang telah lama Anda hindari, sebuah keputusan penting, proyek yang tertunda, atau kebiasaan yang ingin Anda ubah, sekaranglah waktunya untuk mengambil tindakan. Bulan purnama memperbesar segala sesuatu, termasuk rasa takut dan keraguan Anda. Tetapi justru karena itulah, inilah saat terbaik untuk menghadapi apa yang selama ini Anda tunda. Jangan biarkan ketakutan akan ketidaksempurnaan menghentikan Anda untuk melangkah. Terkadang, tindakan kecil yang diambil saat ini bisa menjadi titik awal bagi perubahan besar yang selama ini Anda dambakan. Menunda bukan hanya tentang kehilangan waktu, tetapi juga kehilangan energi. Semakin lama Anda menunda sesuatu, semakin banyak energi mental yang terkuras untuk memikirkan hal itu, tanpa benar-benar menyelesaikannya. Ini seperti membiarkan jendela terbuka di tengah badai. Angin, debu, dan kekacauan dari luar akan terus masuk ke dalam, menciptakan ketidakseimbangan di dalam diri Anda. Padahal, hanya dengan satu tindakan kecil, menutup jendela, Anda bisa mengembalikan ketenangan. Begitu juga dengan tugas yang tertunda. Melakukannya sekarang akan menghemat banyak energi yang seharusnya bisa Anda gunakan untuk hal lain. Lebih dari itu, bulan purnama memiliki cara unik untuk mengikat energi Anda dengan pilihan yang Anda buat. Jika Anda memilih untuk bertindak sekarang, energi bulan ini akan mendukung langkah Anda, mempercepat kemajuan, dan membawa Anda lebih dekat ke tujuan. Namun, jika Anda memilih untuk menunda, bulan ini akan memperkuat kebiasaan menunda itu, membuatnya lebih sulit untuk dilepaskan di masa depan. Oleh karena itu, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda ingin menggunakan energi ini untuk mempercepat perjalanan Anda, atau membiarkannya menjadi penghalang yang semakin sulit untuk dilewati? Banyak orang berpikir bahwa mereka perlu menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Tetapi di bawah bulan purnama ini, menunggu bukanlah pilihan yang bijak. Waktu yang tepat bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia adalah sesuatu yang Anda ciptakan dengan keberanian untuk mengambil langkah pertama. Jika Anda terus-menerus mencari alasan untuk menunda, Anda mungkin akan terjebak dalam siklus tanpa akhir di mana segala sesuatu terasa tidak pernah selesai. Bulan ini bukan saatnya untuk berpikir terlalu lama, ini adalah saatnya untuk bergerak. Jika Anda merasa ragu, mulai dengan langkah kecil. Tidak perlu menyelesaikan semuanya sekaligus, tetapi pastikan Anda bergerak maju. Tindakan kecil seperti membuat rencana konkret, menetapkan niat, atau bahkan hanya mengambil satu langkah awal sudah cukup untuk memecah pola stagnasi. Yang terpenting adalah Anda tidak membiarkan energi bulan ini berlalu begitu saja tanpa memanfaatkannya untuk pertumbuhan diri Anda. Jangan sampai nanti Anda menyesali mengapa tidak mengambil tindakan ketika waktunya tepat. Bulan purnama membawa peluang besar, tetapi hanya bagi mereka yang berani mengambilnya. Gunakan momen ini untuk melangkah maju, menyelesaikan apa yang telah lama tertunda, dan membiarkan energi perubahan mengalir dalam hidup Anda. Jika Anda mampu melakukannya sekarang, masa depan Anda akan berterima kasih atas keputusan yang Anda buat hari ini. Bagian 3. Hati-hati dengan pemikiran berlebihan yang menyamar sebagai penyembuhan. Dalam setiap fase bulan purnama, ada dorongan kuat untuk merenung dan melihat kembali perjalanan hidup kita. Cahaya bulan yang terang seringkali menjadi simbol pencerahan, membawa ke permukaan berbagai emosi, ingatan, dan pengalaman yang mungkin telah lama terkubur. Namun, ada garis tipis antara refleksi yang sehat dan pemikiran berlebihan yang justru menjebak Anda dalam ilusi penyembuhan. Tidak semua perenungan berarti Anda sedang bertumbuh. Terkadang, Anda hanya terjebak dalam lingkaran kecemasan dan ketidakpastian yang memperlambat perjalanan Anda. Bulan purnama memperbesar segalanya. Bukan hanya energi positif, tetapi juga keraguan, ketakutan, dan luka lama. Jika Anda merasa tiba-tiba dihantui oleh kenangan yang menyakitkan atau pertanyaan yang belum terjawab, jangan langsung menganggapnya sebagai tanda
bahwa Anda harus menyelam lebih dalam ke dalamnya. Ada kalanya, apa yang muncul ke permukaan hanyalah gema dari masa lalu, bukan sesuatu yang benar-benar membutuhkan perhatian lebih. Memikirkan hal yang sama berulang kali tidak selalu berarti Anda sedang memprosesnya. Bisa jadi Anda hanya memeliharanya tanpa sadar. Salah satu perangkap terbesar dalam proses penyembuhan adalah keyakinan bahwa semakin banyak kita merenungkan luka kita, semakin cepat kita akan sembuh. Namun, kenyataannya, terlalu banyak berpikir hanya akan membuat Anda semakin tenggelam dalam energi yang sama tanpa ada kemajuan nyata. Anda mungkin merasa seperti sedang melakukan kerja batin, tetapi jika refleksi Anda hanya menghasilkan lebih banyak pertanyaan dan kecemasan, maka itu bukan penyembuhan. Itu hanya kebisingan mental yang diperkuat oleh bulan purnama. Penyembuhan sejati bukanlah tentang mengulang-ulang rasa sakit, tetapi tentang melepaskannya. Jika Anda mendapati diri Anda terus-menerus mengingat kejadian lama, mengutuk kesalahan masa lalu, atau mencoba mencari makna yang lebih dalam dari sesuatu yang sudah berlalu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar membantu saya maju? Atau saya hanya terjebak dalam ilusi bahwa saya sedang mengerjakan sesuatu? Kadang-kadang, yang Anda butuhkan bukanlah jawaban lebih banyak, tetapi keberanian untuk mengatakan, saya memilih untuk melepaskan ini dan melangkah ke depan. Bulan purnama memiliki energi yang kuat, dan ia dapat mempermainkan pikiran Anda jika Anda tidak berhati-hati. Apa yang terasa seperti pencerahan, mungkin hanya perasaan intens yang datang sesaat, bukan wawasan yang benar-benar bermanfaat. Jika Anda merasa semakin kewalahan dengan pikiran sendiri, inilah saatnya untuk berhenti sejenak dan mengalihkan perhatian Anda ke hal-hal yang lebih nyata. Lakukan sesuatu yang membumi, berjalan di alam, bermeditasi dengan fokus pada napas, atau menulis jurnal untuk membuang kelebihan energi mental yang tidak perlu. Selain itu, perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons. Jika refleksi Anda benar-benar menyembuhkan, tubuh Anda akan merasa lebih ringan, lebih tenang. Sebaliknya, jika Anda merasa semakin tegang, cemas, atau bahkan kelelahan setelah merenung terlalu lama, itu adalah tanda bahwa Anda tidak sedang dalam proses penyembuhan, melainkan hanya mengulang siklus lama. Ketika bulan memperkuat semua emosi ini, penting bagi Anda untuk menyadari kapan harus berhenti dan kapan harus benar-benar bergerak maju. Bulan purnama mengajarkan kita tentang penerimaan dan pelepasan. Jika ada sesuatu dari masa lalu yang masih muncul ke permukaan, lihatlah sebentar, ambil pelajaran yang perlu Anda ambil, lalu biarkan itu berlalu. Jangan biarkan energi bulan ini mengikat Anda dalam pola pikir yang menghambat. Anda tidak perlu memahami segala sesuatu secara sempurna untuk bisa sembuh. Terkadang, yang Anda butuhkan hanyalah keputusan untuk melanjutkan hidup dengan lebih ringan. Jadi, jika malam ini pikiran Anda dipenuhi oleh pertanyaan tanpa akhir dan emosi yang bercampur aduk, ingatlah, tidak semua refleksi adalah penyembuhan. Jangan biarkan bulan purnama mempermainkan pikiran Anda. Alih-alih terjebak dalam perenungan yang tidak membawa kemana-mana, gunakan energi ini untuk benar-benar melepaskan apa yang sudah tidak lagi melayani Anda. Saat Anda memilih untuk berhenti memikirkan dan mulai bertindak, itulah momen di mana penyembuhan sejati benar-benar dimulai. Bagian 4. Batasan emosional sangat penting. Selama bulan purnama ini, energi emosional berada pada puncaknya, membuat orang-orang lebih rentan terhadap perasaan mereka sendiri. Entah mereka menyadarinya atau tidak, banyak yang akan mencari tempat untuk melepaskan beban emosional mereka. Dan Anda mungkin menjadi orang yang mereka tuju. Teman, keluarga, bahkan orang yang jarang berinteraksi dengan Anda bisa tiba-tiba muncul dengan cerita, keluhan, atau emosi yang meluap-luap. Meskipun membantu orang lain adalah tindakan yang penuh kasih, penting untuk menyadari batasan emosional Anda sendiri, agar tidak terjebak dalam pusaran yang bukan milik Anda. Bulan purnama tidak hanya menerangi langit malam, tetapi juga mengungkapkan sisi terdalam dari setiap individu. Ini adalah momen di mana ketidakpuasan, stres, dan ketakutan yang selama ini disimpan dalam hati, mulai bermunculan ke permukaan.
orang-orang akan mencari cara untuk melepaskannya. Dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa menjadi tempat penampungan energi negatif tanpa disengaja. Jika Anda merasa lebih lelah dari biasanya setelah berinteraksi dengan seseorang, itu mungkin karena Anda telah menyerap terlalu banyak emosi mereka tanpa menyadarinya. Kepekaan Anda terhadap energi bulan ini membuat batasan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Tanpa batasan yang jelas, Anda bisa dengan mudah terseret ke dalam masalah orang lain, seolah-olah itu adalah masalah Anda sendiri. Anda mungkin mulai merasa cemas tanpa alasan, atau tiba-tiba mengalami perubahan suasana hati yang tidak dapat dijelaskan. Ini bukan karena ada sesuatu yang salah dalam hidup Anda, tetapi karena Anda telah membawa emosi yang bukan milik Anda. Inilah mengapa Anda perlu melindungi ruang energi Anda dengan lebih sadar. Menetapkan batasan bukan berarti Anda tidak peduli terhadap orang lain. Justru sebaliknya, ini adalah cara untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Anda bisa tetap mendengarkan keluhan mereka tanpa harus membiarkan emosi mereka melekat pada diri Anda. Jika seseorang datang dengan energi yang berat, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar perlu menyerap ini? Atau bisakah saya tetap hadir tanpa membiarkan emosi mereka masuk terlalu dalam ke dalam diri saya? Ingat, Anda tidak perlu membawa semua masalah orang lain di pundak Anda. Salah satu cara untuk melindungi diri dari kelebihan beban emosional adalah dengan menetapkan waktu dan ruang yang jelas. Jika seseorang datang kepada Anda dengan cerita yang penuh drama atau keluhan, berikan waktu yang wajar untuk mendengarkan, tetapi jangan biarkan percakapan itu berlangsung terlalu lama hingga mulai menguras energi Anda. Anda juga bisa secara sadar menetapkan batasan dengan mengatakan, "Saya mendengarkan, tetapi saya juga perlu menjaga energi saya sendiri." Kata-kata sederhana ini dapat menjadi pengingat bagi diri sendiri dan orang lain bahwa Anda juga memiliki hak untuk menjaga keseimbangan emosional Anda. Selain itu, setelah berinteraksi dengan orang-orang yang membawa energi berat, luangkan waktu untuk membersihkan diri dari beban emosional yang tidak perlu. Meditasi, mandi dengan garam laut, atau sekadar menghabiskan waktu sendirian di alam bisa membantu melepaskan energi yang telah menempel. Jangan ragu untuk mengambil jarak jika diperlukan. Jika Anda merasa terlalu lelah atau kewalahan, itu adalah tanda bahwa Anda perlu mengisi ulang energi Anda sendiri sebelum dapat benar-benar hadir bagi orang lain. Bulan purnama adalah waktu yang tepat untuk mengamati hubungan Anda dengan orang-orang di sekitar Anda. Apakah mereka memberi energi kepada Anda atau justru mengurasnya? Apakah Anda merasa lebih ringan setelah berbicara dengan seseorang atau malah lebih berat? Ini adalah momen refleksi yang bisa membantu Anda memahami siapa yang benar-benar mendukung pertumbuhan Anda dan siapa yang mungkin tanpa sadar menghambatnya. Tidak semua orang memiliki kesadaran yang sama terhadap energi mereka sendiri. Dan tugas Anda bukan untuk memperbaiki mereka, tetapi untuk melindungi diri Anda sendiri. Pada akhirnya, kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa banyak beban yang bisa Anda tanggung, tetapi dari seberapa baik Anda bisa menjaga keseimbangan dan mengetahui kapan harus melepaskan. Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Jadi sebelum Anda membantu orang lain, pastikan bahwa Anda sendiri tetap terjaga, kuat, dan penuh energi. Jaga batasan Anda, lindungi ruang emosional Anda, dan biarkan bulan purnama ini menjadi saat untuk memperkuat keseimbangan dalam hidup Anda. Bagian 5. Hindari keputusan besar dalam hidup. Dalam cahaya bulan purnama, segala sesuatu tampak lebih jelas, lebih intens, dan lebih mendesak. Anda mungkin tiba-tiba merasa sangat yakin bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri hubungan yang telah lama menggantung, keluar dari pekerjaan yang terasa membosankan, atau bahkan mengambil keputusan besar yang akan mengubah arah hidup Anda sepenuhnya. Namun, sebelum bertindak, berhentilah sejenak. Apa yang Anda rasakan saat ini mungkin bukan intuisi sejati, melainkan hanya gelombang emosi yang diperbesar oleh energi bulan purnama. Bulan purnama memiliki cara unik untuk memperkuat segala sesuatu yang ada dalam pikiran dan hati kita. Jika Anda sedang merasa tidak puas,
bulan ini bisa membuatnya terasa seperti masalah yang sangat besar dan harus segera diselesaikan. Jika Anda sedang bahagia, perasaan itu juga bisa membuncah menjadi euforia yang membuat Anda ingin mengambil langkah besar tanpa berpikir panjang. Tetapi ingat, emosi, sekuat apapun, bukanlah fakta. Hanya karena sesuatu terasa sangat nyata saat ini, bukan berarti itu adalah kebenaran absolut yang harus segera diikuti. Fenomena ini seperti melihat dunia melalui lensa yang memperbesar. Anda hanya melihat satu bagian dengan sangat jelas, sementara bagian lainnya tetap dalam bayangan. Jika Anda membuat keputusan besar sekarang, Anda mungkin hanya mempertimbangkan satu sisi dari situasi tanpa memahami gambaran yang lebih besar. Itulah sebabnya, banyak orang yang mengambil keputusan drastis saat bulan purnama sering kali menyesalinya beberapa hari kemudian, ketika energi mulai mereda dan perspektif mereka kembali normal. Sebagai contoh, jika Anda merasa ingin mengakhiri suatu hubungan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang sudah saya rasakan sejak lama, atau hanya dorongan sesaat karena perasaan saya sedang memuncak? Jika keinginan itu hanya muncul saat bulan purnama, ada kemungkinan besar bahwa itu hanyalah reaksi emosional yang diperbesar oleh energi kosmik, bukan keputusan yang benar-benar matang. Hal yang sama berlaku untuk keputusan besar lainnya, seperti berpindah pekerjaan, memulai bisnis baru, atau bahkan membuat perubahan besar dalam gaya hidup Anda. Sebaliknya, gunakan fase ini sebagai waktu untuk mengamati. Perhatikan perasaan Anda, tuliskan dalam jurnal, dan lihat bagaimana emosi itu berkembang dalam beberapa hari ke depan. Jika setelah seminggu Anda masih merasakan dorongan yang sama dengan intensitas yang stabil, barulah pertimbangkan untuk mengambil tindakan. Tetapi jika emosi itu perlahan mereda, itu adalah tanda bahwa keputusan yang muncul saat bulan purnama mungkin tidak benar-benar berasal dari intuisi sejati, melainkan hanya reaksi impulsif terhadap energi yang sedang meningkat. Selain itu, bulan purnama juga bisa memicu ketidakpastian. Anda mungkin merasa seolah-olah harus mengambil keputusan sekarang juga, seakan-akan tidak ada waktu untuk berpikir ulang. Ini adalah jebakan besar. Alam semesta tidak pernah memaksa Anda untuk bertindak dalam kepanikan. Keputusan terbaik selalu datang dari ketenangan dan keseimbangan, bukan dari tekanan emosional yang mendesak. Jika Anda merasa terburu-buru, itu adalah tanda bahwa Anda perlu melambat, bukan mempercepat. Jika Anda benar-benar merasa harus melakukan sesuatu, pilihlah langkah-langkah kecil yang tidak membawa konsekuensi besar. Alih-alih mengajukan pengunduran diri, coba renungkan pro dan kontra pekerjaan Anda. Alih-alih langsung mengakhiri hubungan, beri diri Anda waktu untuk memahami perasaan Anda dengan lebih jernih. Alih-alih mengambil keputusan besar dalam bisnis atau keuangan, gunakan waktu ini untuk merencanakan dan mengevaluasi pilihan Anda dengan lebih rasional. Pada akhirnya, bulan purnama adalah waktu untuk menyerap wawasan, bukan untuk bertindak gegabah. Biarkan diri Anda merasakan, tetapi jangan biarkan emosi mengendalikan Anda sepenuhnya. Jika Anda bisa menunda keputusan besar dan membiarkan energi ini berlalu, Anda akan berterima kasih kepada diri sendiri di masa depan karena telah memilih kesabaran daripada impulsivitas. Sebab, keputusan terbaik bukan yang dibuat dalam gelombang emosi, tetapi yang lahir dari ketenangan dan kebijaksanaan. Bagian 6. Manifestasi, sangat kuat, baik atau buruk. Bulan purnama kali ini membawa energi yang sangat kuat, lebih dari biasanya. Dalam fase ini, kekuatan manifestasi berada pada puncaknya, mempercepat proses perwujudan dari apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Ini bisa menjadi berkah jika Anda sadar dan memanfaatkannya dengan bijak. Tetapi jika tidak, ini juga bisa menjadi jebakan yang membawa Anda ke dalam siklus energi negatif. Alam semesta tidak memilih mana yang baik dan buruk. Ia hanya merespons apa yang Anda berikan kepadanya. Apapun yang Anda fokuskan saat ini akan tumbuh lebih besar, entah itu ketakutan atau impian Anda. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk menyadari pola pikir dan emosi Anda selama fase ini. Jika Anda mendapati diri Anda terus-menerus mengkhawatirkan sesuatu, merasa cemas, atau meragukan kemampuan Anda,
bulan purnama akan memperbesar perasaan tersebut. Anda mungkin mulai melihat tanda-tanda di sekitar Anda yang seolah-olah memperkuat ketakutan itu. Padahal sebenarnya, itu adalah hasil dari energi yang Anda pancarkan sendiri. Apa yang Anda yakini dan pikirkan menjadi magnet bagi pengalaman yang Anda alami. Sebaliknya, jika Anda mengarahkan perhatian pada hal-hal positif, seperti harapan, rasa syukur, atau tujuan yang ingin Anda capai, bulan ini akan bekerja sama dengan Anda untuk mempercepat pencapaian tersebut. Jika Anda pernah merasa bahwa alam semesta tidak mendukung Anda, ini adalah saat yang tepat untuk mengubah cara pandang Anda. Mulailah dengan mengatur niat yang jelas dan fokus pada kemungkinan-kemungkinan baik. Ingat, dalam fase ini, bahkan satu pikiran kecil pun bisa tumbuh menjadi kenyataan yang besar. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka secara tidak sadar sedang menarik hal-hal yang tidak mereka inginkan. Misalnya, seseorang yang terus-menerus merasa takut akan kegagalan, mungkin mulai mengalami rintangan demi rintangan dalam hidupnya. Bukan karena dunia berkonspirasi melawannya, tetapi karena energi yang ia pancarkan menarik lebih banyak situasi yang memperkuat ketakutannya. Begitu pula seseorang yang fokus pada kesuksesan dan percaya bahwa ia mampu, cenderung menarik peluang dan keberuntungan yang mendukung impiannya. Untuk memastikan manifestasi yang terjadi adalah sesuatu yang Anda inginkan, perhatikan bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri. Kata-kata memiliki kekuatan. Jika Anda terus mengatakan, "Saya selalu gagal," atau "Saya tidak cukup baik," maka itulah yang akan menjadi kenyataan Anda. Sebaliknya, ubahlah narasi Anda menjadi sesuatu yang lebih positif seperti, "Saya dalam perjalanan menuju kesuksesan," atau "Saya selalu mendapatkan peluang yang tepat." Pikiran Anda akan mengikuti arah yang Anda pilih, dan alam semesta akan meresponsnya. Selain itu, bulan purnama adalah waktu yang ideal untuk melakukan ritual manifestasi. Jika Anda memiliki impian atau tujuan yang ingin diwujudkan, buatlah niat yang jelas. Tulis keinginan Anda dalam jurnal, ucapkan afirmasi positif, atau bayangkan diri Anda sudah mencapai apa yang Anda inginkan. Gunakan energi bulan ini sebagai alat untuk memperkuat fokus Anda. Semakin jelas Anda menggambarkan impian Anda, semakin besar kemungkinan ia menjadi kenyataan. Namun, penting untuk diingat bahwa manifestasi bukan hanya soal berpikir positif, tetapi juga mengambil tindakan yang mendukung tujuan Anda. Alam semesta bekerja dengan cara yang misterius, tetapi ia tidak akan memberikan sesuatu begitu saja tanpa usaha. Jika Anda menginginkan perubahan dalam hidup, jangan hanya berharap, lakukan sesuatu. Ambil langkah-langkah kecil yang mendekatkan Anda ke tujuan Anda, dan biarkan energi bulan purnama mempercepat jalannya. Pada akhirnya, bulan purnama ini adalah pengingat bahwa Anda memiliki kendali lebih besar atas hidup Anda daripada yang Anda sadari. Pikiran dan energi Anda adalah alat yang kuat, alat yang dapat membangun atau menghancurkan. Gunakan kekuatan ini dengan bijak. Fokuskan perhatian Anda pada hal-hal yang ingin Anda ciptakan, bukan pada ketakutan yang ingin Anda hindari. Karena di bawah cahaya bulan ini, apa yang Anda pikirkan dan rasakan bukan sekadar angan-angan, itu adalah awal dari kenyataan yang sedang terbentuk. Bagian penutup. Bulan purnama ini bukan sekadar fenomena alam yang indah di langit malam. Ia adalah cermin yang memantulkan isi hati dan pikiran kita, memperbesar apa yang tersembunyi di dalam diri. Ini adalah kesempatan untuk melihat dengan lebih jernih, bukan hanya tentang dunia di sekitar kita, tetapi juga tentang perjalanan yang sedang kita tempuh. Apakah Anda akan membiarkan energi ini menyeret Anda ke dalam pusaran ketakutan dan keraguan, ataukah Anda akan menggunakannya sebagai dorongan untuk bertumbuh dan berkembang? Pilihan ada di tangan Anda. Jangan biarkan ketidakpastian atau emosi sesaat menguasai diri Anda. Dalam setiap tantangan, selalu ada pelajaran. Dalam setiap gelombang energi yang datang, selalu ada peluang untuk berubah menjadi lebih baik. Mungkin Anda merasa bahwa segala sesuatunya bergerak terlalu cepat, atau justru terasa stagnan. Tetapi, percayalah,
Anda selalu berada di tempat yang tepat dalam perjalanan hidup ini. Kuncinya adalah menyadari kekuatan yang ada dalam diri sendiri, mengatur fokus, dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi segala arus yang datang. Gunakan momen ini untuk kembali ke dalam diri, untuk menetapkan niat yang lebih jelas, dan untuk melepaskan apa yang sudah tidak lagi selaras dengan jiwa Anda. Jangan takut untuk bergerak maju, tetapi juga jangan terburu-buru mengambil keputusan besar di bawah pengaruh emosi yang menggebu. Bersabarlah, percaya pada proses, dan izinkan diri Anda tumbuh dengan cara yang paling alami. Alam semesta selalu bekerja dengan cara yang penuh keajaiban. Jika Anda selaras dengannya, keajaiban itu akan hadir dalam hidup Anda. Terakhir, tetaplah menjaga energi Anda. Batasi gangguan yang tidak perlu, dan biarkan hati serta pikiran Anda tetap jernih. Jika Anda merasa mendapatkan wawasan berharga dari video ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe, menyukai video ini, dan membagikan ke orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Anda juga bisa memberikan super thanks sebagai bentuk apresiasi dan dukungan, agar kami bisa terus menghadirkan konten inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Tetaplah bersinar, seperti bulan di langit malam,